kita akan membongkar salah satu jebakan paling umum dalam trading, false breakout. Kita akan lihat gimana cara institusi besar berpikir, dan yang paling penting gimana caranya kita bisa menyesuaikan strategi supaya nggak lagi jadi korban, tapi malah ikut berenang bareng arus besar mereka. Pernah ngalamin ini kan? Kamu lihat sebuah setup breakout yang kelihatannya sempurna banget. Harga menembus resistensi dengan kuat, kamu langsung masuk posisi buy, tapi cuma beberapa menit kemudian, harga malah balik arah dengan tajam, kena stop loss kamu, dan ini nih yang paling bikin nyesek, habis itu harga lanjut ke arah yang kamu prediksi dari awal. Ini bukan nasib buruk loh, ada mekanisme pasar yang bekerja di baliknya. Banyak trader bilangnya, wah ini manipulasi pasar. Padahal yang terjadi sebetulnya jauh lebih mekanis dan bisa ditebak. Institusi besar yang mau eksekusi order miliaran dolar itu nggak bisa asal klik buy. Mereka butuh lawan transaksi. Dan sumber lawan transaksi yang paling gampang ditebak, ya kumpulan stop loss dari trader retail seperti kita. Jadi kami masuk justru pas likuiditas lagi dikumpulin, sementara mereka nunggu likuiditas itu cukup buat dieksekusi. Oke, mari kita bedah proses ini satu persatu. Pertama, kita bakal pahami bedanya cara pandang retail dan institusi. Terus, kita belajar cara memetakan di mana likuiditas itu ngumpul. Ketiga, kita bongkar anatomi perburuannya. Lihat kenapa retail sering banget kejebak. Lalu kita susun checklist praktisnya. Dan terakhir, kita ubah total mindset trading kita. Yuk, kita mulai. Oke, bagian 1, harga versus likuiditas. Ini adalah perubahan cara pandang yang paling fundamental. Pasar itu nggak bergerak cuma karena ada pola cantik di grafik. Pasar bergerak karena ada order raksasa yang harus dieksekusi, dan eksekusi itu butuh satu hal, yaitu likuiditas. Nah, slide ini menunjukkan bedanya dengan jelas banget. Trader retail umumnya fokus sama output, yaitu harga, pola yang udah jadi, dan indikator kayak RSI atau MACD yang sebetulnya cuma turunan dari harga. Institusi, di sisi lain, fokusnya ke input, di mana likuiditas berada, gimana arus order mengalir, dan apa sentimen makroekonomi yang lagi mendorong modal besar. Intinya, mereka itu bukan bereaksi terhadap harga, mereka justru yang menyebabkan pergerakan harga. Ini dia intinya. Coba deh ingat-ingat kalimat ini. Saat sebuah hedge fund perlu beli aset senilai 500 juta dolar, mereka nggak peduli sama sekali sama pola double top atau RSI yang katanya overbought. Pertanyaan mereka cuma satu, di mana saya bisa nemuin penjual senilai 500 juta dolar tanpa bikin harga meroket sebelum semua order saya terisi. Coba kita lihat mekanismenya. Pasar forex itu ibarat kolam likuiditas raksasa, lebih dari 7 triliun dolar per hari. Nah, order institusi yang segede gaban itu butuh lawan transaksi. Disinilah peran stop loss kamu. Saat tereksekusi, stop loss itu jadi market order. Bayangin, ribuan stop loss yang ngumpul di bawah level support yang jelas, secara kolektif jadi kolam likuiditas jual yang pasti ada di sana. Dan institusi tahu persis di mana kolam-kolam ini berada. Lanjut ke bagian 2. Membaca peta likuiditas. Oke, jadi kalau institusi nyarinya likuiditas, tugas kita ya belajar membaca peta itu. Kita harus mulai lihat chart, bukan lagi sekedar jejak harga, tapi sebagai peta di mana order dan stop loss terkonsentrasi. Nah, ini definisi kerja kita. Liquidity pool itu simpelnya adalah zona harga di mana para trader retail secara sangat mudah ditebak menempatkan order mereka. Ini bukan konsep mistis atau konspirasi ya, ini murni soal probabilitas dari perilaku manusia yang berulang di level-level teknikal yang sama persis. Jadi, di mana kita bisa nemuin kolom-kolom ini? Gampang banget. Coba pikirin aja, puncak dan lembah dari hari atau minggu sebelumnya, terus level equal highs atau equal lows yang kelihatannya rapih banget. Dan tentu saja, batas atas dan bawah dari sebuah area konsolidasi yang panjang. Disitulah para breakout trader dan stop loss mereka ngumpul bareng. Oke, bagian 3. Anatomi perburuan. Kita udah tahu di mana likuiditas berada. Sekarang, gimana caranya institusi mengambilnya? Prosesnya itu nggak acak loh. Ada 3 fase yang bisa kita amati. Dan ini yang paling penting. Wajib kita tunggu sampai selesai. Anatominya begini. Fase pertama, sweep. Harga tiba-tiba menembus level kunci dengan cepat. Tujuannya cuma satu, memicu semua stop loss. Fase kedua, penolakan atau failure to accept. Nah, ini sinyal kuncinya. Setelah nembus, harganya gagal bertahan. Nggak ada volume lanjutan yang mendukung. Fase ketiga, pergeseran struktur atau structure shift. Harga berbalik arah dengan momentum yang kuat, sampai mematahkan struktur pasar minor terakhir. Ini adalah sinyal kalau order institusi sudah terisi dan pergerakan sesungguhnya baru mau dimulai.
Ini peringatan yang sangat-sangat penting. Kalau kamu masuk pas banget harga baru menembus level, kamu itu bukan trading bareng institusi. Kamu justru jadi lawan transaksi mereka. Kamu adalah likuiditas yang mereka butuhkan. Kesabaran untuk nunggu 3 fase ini selesai, itulah yang membedakan trader pro dari amatir. Lanjut ke bagian 4, jebakan trader retail. Mari kita lihat lebih dalam lagi psikologi di balik jebakan ini. Kenapa sih pola ini terus-terusan berulang? Jawabannya ada di perbedaan waktu dan tujuan antara retail dan institusi. Trader retail seringnya sih karena FOMO atau fear of missing out cenderung masuk di pergerakan pertama. Mereka kejar harga. Sebaliknya, institusi itu sabar banget. Mereka biarin aja breakout terjadi, mereka biarin retail masuk duluan. Terus mereka ambil likuiditas dari stop loss dan baru deh mereka masuk posisi setelah harga menunjukkan tanda-tanda pembalikan. Mereka masuk dengan resiko yang jauh lebih kecil. Jadi gimana cara bedainnya? Mana breakout yang asli dan mana yang cuma perburuan likuiditas? Kuncinya ada di volume dan kelanjutan harga. Breakout yang valid, seperti yang kita lihat di kiri, itu didukung sama volume yang kuat dan konsisten. Ada follow-through-nya. Sebaliknya, liquidity grab seperti yang di kanan, cirinya ada lonjakan volume sesaat yang langsung mati, diikuti pembalikan harga yang super cepat. Oke, bagian 5. Checklist sinkronisasi. Cukup teorinya. Gimana cara kita terapin ini secara praktis? Nah, ini dia kerangka kerja sederhana buat menyelaraskan trading kita dengan aliran institusional, bukan malah melawannya. Ini dia kerangka 4 langkah buat kamu. Pertama, identifikasi dan tandai liquidity pool yang jelas di chart kamu. Kedua, sabar, tunggu harga melakukan sweep ke zona itu dan jangan lakukan apa-apa dulu. Ketiga, nah ini yang krusial, tunggu konfirmasinya. Kita butuh sinyal penolakan dan perubahan struktur pasar, dua-duanya harus ada. Baru deh yang keempat, kita cari titik masuk, idealnya pas harga lagi retrace. Filosofi di baliknya itu sederhana banget. Ini memaksa kita untuk jadi lebih sabar. Hasilnya, kita bakal trading lebih jarang. Tapi setiap posisi yang kita ambil akan jauh lebih sinkron dengan arus besar. Karena kita nggak lagi menebak-nebak, tapi bereaksi terhadap jejak yang mereka tinggalkan. Bagian ke-6, dan ini yang terakhir. Trading dengan arus besar. Pada akhirnya, semuanya mengerucut ke satu hal, perubahan mindset. Ini bukan tentang nemuin indikator rahasia, tapi tentang memahami struktur permainan yang sebenarnya lagi kita mainkan. Kita harus buang jauh-jauh gagasan, kalau jadi yang pertama masuk ke dalam breakout itu kunci sukses. Di pasar yang didominasi oleh high frequency trading atau FVT, kita sebagai trader retail nggak akan pernah menang kalau adu kecepatan. Permainan ini bukan tentang kecepatan, tapi tentang timing. Ini permainan catur, bukan lari sprint. Kemenangan itu bukan buat mereka yang masuk pertama, tapi buat mereka yang masuk dengan cerdas setelah institusi selesai bermanuver dan mengumpulkan likuiditas yang mereka butuhkan. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kamu. Peran apa yang mau kamu mainkan di pasar? Apakah kamu mau terus-terusan jadi penyedia likuiditas, jadi bahan bakar untuk pergerakan institusi? Atau kamu mau mulai jadi pembaca likuiditas yang belajar membaca jejak mereka dan memanfaatkan pergerakan yang mereka ciptakan? Pilihannya ada di tanganmu. Kalau kamu mau berhenti jadi likuiditas dan mulai membaca alirannya, maka channel ini memang untuk kamu. Pastikan kamu subscribe, karena di bahasan berikutnya, kita akan kupas tuntas secara objektif membedakan breakout asli versus liquidity grab, pakai volume dan struktur harga. Terima kasih sudah menyimak.